Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan langit tanpa tiang, menghamparkan bumi dengan keindahannya, dan menurunkan hujan yang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh makhluk. Dialah yang maha kaya, yang membagikan rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki, baik dalam bentuk harta, kesehatan, maupun ketenangan hati. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, sang pembawa cahaya kebenaran, suri teladan sepanjang masa, yang telah mengajarkan kepada kita arti sabar, syukur, dan keyakinan dalam mencari rezeki yang halal dan penuh keberkahan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setiap langkah manusia di dunia ini tidak lepas dari perjuangan mencari rezeki. Ada yang berangkat pagi sebelum matahari terbit, pulang larut malam demi keluarga yang dicintai. Ada yang berdagang di bawah terik matahari, ada pula yang bekerja dengan keringat dan doa, berharap hasil jerih payahnya membawa kebahagiaan. Namun terkadang, meski usaha sudah maksimal, hasilnya terasa jauh dari harapan. Disitulah Allah ingin mengajarkan bahwa rezeki tidak hanya datang dari kerja keras semata, tapi juga dari kedekatan hati dengannya. Mungkin ada pintu langit yang belum kita ketuk dengan sungguh-sungguh, pintu zikir, doa, dan ketawakalan yang justru menjadi kunci utama terbukanya limpahan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sungguh tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang dibiarkan hidup tanpa jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seekor semut kecil yang bersembunyi di dalam batu pun telah Allah jamin makanannya. Maka mengapa kita masih ragu terhadap janjinya? Dalam Al-Quran Allah berfirman dengan penuh kasih, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Ayat ini adalah pegangan hidup bagi orang beriman. Ia mengajarkan bahwa kunci utama terbukanya pintu rezeki bukan semata kerja keras, melainkan ketakwaan dan kebergantungan penuh kepada Allah. Banyak orang mencari rezeki dengan segala cara tetapi lupa mengingat Allah. Padahal, tanpa izin Allah, sekuat apapun usaha manusia, tak akan menghasilkan apa-apa. Zikir adalah bentuk pengakuan kita bahwa semua yang kita miliki berasal darinya. Saat lisan dan hati kita sibuk mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azhim, kita seakan menyerahkan seluruh urusan kepada Allah dengan penuh kepasrahan. Inilah bentuk ikhtiar batin yang sering dilupakan, padahal justru paling dahsyat pengaruhnya dalam memperlancar rezeki. Zikir ini tampak ringan diucapkan, tetapi memiliki getaran spiritual yang luar biasa besar. Rasulullah bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan, tapi berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azhim. Hadis riwayat Bukhari and Muslim. Kalimat ini bukan hanya sekadar pujian, tetapi merupakan pengakuan atas kesempurnaan dan keagungan Allah. Saat kita mengucapkannya, hati kita dibersihkan dari sombong, iri, dan gelisah. Maka jangan heran bila orang yang rutin berzikir menjadi lebih tenang, sabar, dan hatinya lapang, karena Allah telah menanamkan keberkahan di dalam dirinya. Bacalah zikir ini 10 kali setelah sholat fardu, baik subuh, zuhur, asyar, maghrib, maupun isya. Waktu-waktu tersebut bukan waktu biasa. Itulah momen di mana doa dan amal dilaporkan kepada Allah, dan keberkahan langit terbuka. Jangan anggap remeh bacaan yang tampak sederhana ini. Sebab satu kalimat zikir yang tulus dari hati bisa mengguncang pintu langit dan menurunkan hujan rezeki. Ada rahasia yang indah di balik zikir ini. Ketika kita membaca Subhanallah, kita sedang menyucikan Allah dari segala kekurangan, seolah berkata, Ya Allah, Engkau maha sempurna, sedangkan aku penuh kekurangan. Lalu saat kita melanjutkan dengan wa bihamdihi, kita mengakui bahwa semua pujian hanya miliknya, bukan hasil kerja keras atau kecerdasan kita semata. Dan ketika lidah mengucap Subhanallahil azhim, kita menegaskan bahwa hanya Allah yang maha agung dan maha kuasa untuk memberikan kemudahan dan kelapangan dalam hidup. Saudaraku, orang yang istiqomah berzikir tidak akan pernah rugi. Rezekinya mungkin tidak selalu dalam bentuk uang atau harta, tapi bisa berupa kesehatan, ketenangan, kemudahan urusan, dan kelapangan hati.
Banyak orang kaya tetapi gelisah, azabadikis yang miskin tetapi bahagia karena hatinya selalu terhubung dengan Allah. Zikir ini menumbuhkan rasa cukup dan syukur dalam diri, dan dari rasa syukur itu, Allah tambah lagi nikmatnya sebagaimana firman-Nya. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Karena itu, jangan pernah lelah berzikir. Jangan menunggu lapang baru berzikir, tapi berzikirlah agar hidupmu dilapangkan. Jadikan zikir ini teman setiap selesai sholat, penenang di waktu resah dan pengingat di saat lupa. Bila engkau istiqamah, maka Allah akan menunjukkan buktinya dalam waktu yang tidak lama. Tiba-tiba rezeki datang bertubi-tubi, jalan hidup terasa mudah, dan segala urusan yang dulu terasa berat kini menjadi ringan. Itulah janji Allah bagi hamba yang selalu mengingatnya dalam setiap hembusan napasnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, sungguh tidak sedikit kisah nyata dari orang-orang yang telah membuktikan kedahsyatan zikir ini. Mereka bukan orang istimewa, bukan pula para ulama besar, melainkan orang-orang biasa seperti kita para pencari nafkah yang ingin hidup berkah dan tenang. Namun karena mereka menanamkan keyakinan penuh kepada Allah dan istiqamah berzikir setelah sholat, Allah bukakan pintu rezeki mereka selebar-lebarnya. Sebagaimana janjinya dalam Al-Quran, ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Ketika hamba mengingat Allah dengan hati yang tulus, maka Allah pun tidak akan membiarkannya sendirian dalam kesempitan hidupnya. Ada seorang pedagang kecil di pasar tradisional. Bertahun-tahun ia berjualan sayur dengan hasil yang pas-pasan. Namun suatu hari ia mendengar tausiah tentang zikir Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim yang dibaca 10 kali setelah sholat. Dengan keyakinan penuh ia mulai mengamalkannya tanpa putus. Subhanallah, dalam waktu hanya beberapa hari pelanggan berdatangan tanpa henti. Dagangannya cepat habis dan usahanya berkembang pesat. Ia sendiri berkata, ini bukan karena saya pandai berdagang, wanabi karena saya yakin kepada Allah. Begitulah ketika hati bergantung kepada Allah, maka dunia pun datang menghampiri dengan cara yang tak terduga. Kisah lain datang dari seorang pegawai yang dulu selalu gagal naik jabatan. Ia merasa hidupnya mentok, bahkan mulai putus asa. Namun setelah mendengar keutamaan zikir ini, ia mulai meluangkan waktu setelah setiap sholat untuk memuji Allah dengan sepenuh hati. Ia tidak meminta jabatan, hanya ingin hidupnya tenang dan diberkahi. Beberapa minggu kemudian, tanpa disangka, atasan memberinya tanggung jawab baru dan kenaikan posisi yang tidak pernah ia bayangkan. Rezekinya bukan hanya bertambah, tetapi hatinya juga dipenuhi rasa syukur dan kedamaian. Ada pula seorang ibu rumah tangga yang setiap hari pusing memikirkan hutang keluarga. Ia mengaku sudah berusaha keras, tapi setiap kali satu masalah selesai, muncul masalah baru. Akhirnya ia mencoba menguatkan diri dengan berzikir setiap selesai sholat, terutama setelah subuh dan maghrib. Ia membaca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim dengan air mata mengalir, penuh keikhlasan dan harapan. Dan benar, tak lama kemudian datang pertolongan Allah. Ada orang yang tiba-tiba melunasi sebagian hutangnya tanpa diminta. Dari situlah kehidupannya berubah, tenang, ringan, dan penuh rasa syukur. Semua kisah ini mengajarkan satu hal penting. Keajaiban tidak datang dari bacaan semata, tapi dari keyakinan yang hidup di dalam hati. Zikir hanyalah alat yang menghubungkan kita dengan Sang Maha Pemberi. Bila hati masih ragu, maka efeknya pun lemah. Tapi bila hati yakin sepenuhnya bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Pemurah, maka tidak ada batas bagi rezeki yang bisa Ia turunkan. Keyakinan itulah yang menjadi magnet rezeki sejati. Saudaraku, jangan pernah remehkan zikir yang ringan di lisan ini. Banyak yang sudah membuktikan bahwa dengan zikir, hidup yang berat menjadi ringan, jalan yang buntu menjadi terbuka. Saat engkau mengucap Subhanallah, malaikat turut bertasbih bersamamu. Saat engkau memuji Allah dengan wabihamdihi, langit terbuka untuk mengalirkan rahmat. Maka jangan heran bila orang yang rajin berzikir seakan selalu diliputi keberuntungan, karena sebenarnya itu adalah pancaran kasih sayang Allah yang mengalir lewat ketulusan hatinya. Maka, bila engkau hari ini sedang dalam kesulitan, jangan mengeluh. Jadikan zikir ini sebagai pegangan hidupmu. Bacalah dengan hati yang yakin, jangan hanya sekadar di lisan. Percayalah, tidak ada ucapan yang sia-sia di hadapan Allah. Mungkin engkau tidak langsung melihat hasilnya hari ini, tapi Allah sedang menyiapkan jalan terbaik untukmu. Dan ketika waktunya tiba,
engkau akan berkata dalam hati, Masya Allah, inilah hasil dari zikir yang dulu aku baca dengan penuh harap. Karena itulah, nekatlah untuk percaya kepada Allah, walau akal belum bisa melihat jalannya. Sebab disitulah letak mukjizat zikir, ia mengubah hal yang mustahil menjadi kenyataan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, di antara rahasia terbesar dalam mengamalkan zikir pembuka rezeki adalah niat dan keikhlasan hati. Seringkali manusia berdoa, berzikir, bahkan beribadah hanya karena ingin cepat kaya, ingin dimudahkan urusan dunia. Padahal zikir sejatinya adalah ungkapan cinta dan penghambaan kepada Allah. Bukan sekadar jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu. Jika niat kita benar, maka Allah akan menata urusan dunia kita tanpa perlu kita kejar dengan berlebihan. Ketika seorang hamba berzikir hanya karena Allah, maka hatinya menjadi bersih dari kepentingan duniawi. Ia tidak mengucapkan kalimat Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim dengan tujuan mencari harta, tapi karena ia ingin dekat dengan Rabb-Nya. Dan justru di saat seperti itulah Allah turunkan keberkahan tanpa batas. Sebab Allah lebih tahu kapan hambanya siap menerima nikmat dan kapan nikmat itu justru akan menjerumuskannya. Dengan niat yang ikhlas, setiap lafaz zikir menjadi doa yang langsung menembus langit. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan mencukupkan urusan dunianya. Namun barang siapa yang hanya mengejar dunia, maka Allah biarkan dia sibuk tanpa pernah merasa cukup. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa rezeki sejati tidak terletak pada banyaknya harta, tetapi pada kecukupan dan keberkahan yang Allah tanamkan dalam hati. Seseorang mungkin memiliki sedikit, tetapi hidupnya tentram dan bahagia. Itulah tanda rezeki yang diberkahi. Saudaraku, keikhlasan adalah pintu utama diterimanya amal. Tanpa keikhlasan, zikir hanya menjadi suara di bibir tanpa makna di hati. Tapi bila zikir lahir dari hati yang tunduk dan yakin, maka setiap getaran kata menjadi cahaya yang menghapus gelapnya kesulitan. Allah tidak melihat seberapa panjang zikir kita, tapi seberapa dalam maknanya di dalam hati. Maka ketika berzikir, hadirkan rasa cinta, syukur, dan kerendahan hati, rasakan bahwa engkau sedang berbicara langsung dengan Allah yang Maha Mendengar. Betapa indahnya hidup orang yang ikhlas. Ia tidak iri ketika orang lain mendapat rezeki lebih dulu, karena ia yakin bahwa bagiannya telah ditetapkan Allah dengan penuh hikmah. Ia tetap berzikir dengan hati yang lapang, karena tujuannya bukan dunia, melainkan ridha Allah. Dan ketika Allah sudah ridha, maka dunia ini akan datang kepadanya tanpa diminta. Rezeki yang mengalir deras hanyalah bonus dari ketulusan ibadahnya. Lihatlah para wali Allah, orang-orang saleh terdahulu. Mereka tidak mengejar harta, tapi hati mereka penuh zikir dan keyakinan. Namun Allah justru memuliakan mereka dengan kecukupan yang luar biasa. Ada yang sederhana tapi dihormati. Ada yang tidak kaya tapi hidupnya membawa manfaat bagi banyak orang. Inilah buah dari niat yang bersih. Allah cukupkan hidup mereka dengan ketenangan dan keberkahan. Maka saudaraku, sebelum engkau berzikir, benarkan dulu niatmu. Jangan berzikir karena ingin cepat kaya, tapi karena ingin lebih dekat kepada Sang Maha Kaya. Bila engkau tulus, maka semua yang engkau cari akan datang dengan sendirinya. Rezeki akan mengikuti langkahmu, keberuntungan akan menyertai setiap usahamu, dan hatimu akan selalu dipenuhi rasa syukur. Sebab rahasia sesungguhnya bukan pada bacaan yang panjang, tapi pada ketulusan cinta kepada Allah dalam setiap zikir yang engkau lafazkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap waktu memiliki keutamaannya masing-masing di sisi Allah. Namun ada waktu-waktu khusus yang disebut sebagai waktu mustajab, di mana doa dan zikir seorang hamba begitu mudah diangkat ke langit. Salah satu di antaranya adalah setelah sholat fardu, terutama setelah subuh dan maghrib. Pada waktu-waktu ini, malaikat silih berganti naik dan turun menyampaikan catatan amal manusia. Maka, siapa yang berzikir dan berdoa pada saat itu, seolah sedang menyampaikan permohonannya langsung kepada Allah melalui para malaikat pembawa keberkahan. Waktu subuh adalah waktu yang penuh rahmat. Ketika udara masih segar dan dunia belum sibuk, hati manusia berada dalam kondisi paling tenang dan jernih. Di saat inilah zikir yang diucapkan akan sangat kuat pengaruhnya. Rasulullah bersabda, "Ya Allah,
berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Maka, siapa yang memulai harinya dengan zikir, insya Allah hidupnya akan dipenuhi keberkahan dari pagi hingga malam. Setiap langkahnya membawa rezeki, setiap usaha kecilnya mengundang pertolongan Allah. Begitu pula setelah maghrib, waktu di mana langit mulai gelap, tapi hati orang beriman justru terang oleh cahaya zikir. Setelah maghrib, suasana tenang, kesibukan dunia mulai mereda. Itu ialah waktu yang sangat tepat untuk memperbarui niat, memohon ampun, dan mengucap zikir dengan penuh kekhusyukan. Siapa yang melazimkan zikir subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim setelah maghrib, hatinya akan terasa damai, pikirannya jernih, dan malamnya penuh ketenangan. Namun, saudaraku, semua keutamaan itu tidak akan dirasakan tanpa istiqamah. Banyak orang bersemangat di awal, tapi berhenti di tengah jalan karena merasa tidak melihat hasil yang cepat. Padahal Allah ingin menguji sejauh mana kesungguhan dan ketulusan kita. Sebagaimana firman-Nya, apakah manusia mengira mereka dibiarkan berkata kami beriman tanpa diuji? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Jika kita sabar dan terus istiqamah dalam zikir, maka pertolongan Allah akan datang pada waktu yang paling tepat. Bukan menurut keinginan kita, tapi menurut kebijaksanaannya. Istiqamah itu indah, meski terasa berat di awal. Tapi begitu hati terbiasa berzikir, maka zikir itu akan menjadi kebutuhan batin yang tak bisa ditinggalkan. Sama seperti napas yang tak bisa berhenti, zikir pun akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Orang yang istiqamah berzikir tidak lagi mencari rezeki, karena rezeki sendiri yang mencari dan mendatanginya. Sebab Allah telah menjanjikan, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar dan istiqamah. Perlu kita sadari pula bahwa rezeki bukan hanya berbentuk uang atau harta benda. Rezeki juga bisa berupa kesehatan, ketenangan, keluarga yang harmonis, anak yang saleh, serta hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Kadang Allah menunda rezeki duniawi karena Dia ingin memperbanyak rezeki spiritual, yaitu rasa syukur dan ketenangan hati. Maka jangan pernah mengukur keberkahan hidup hanya dari banyaknya harta, karena yang paling mahal justru adalah rasa cukup dan damai di hati. Saudaraku, jadikan zikir ini sebagai amalan harian yang tak terputus. Setelah setiap sholat, ucapkan dengan lembut, Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jangan terburu-buru, rasakan setiap katanya. Lakukan dengan hati yang tulus. Bukan karena ingin cepat kaya, tapi karena ingin dekat dengan Sang Pemberi segalanya. Bila engkau istiqamah, maka dalam hitungan hari, engkau akan melihat sendiri perubahan besar dalam hidupmu. Bukan hanya rezeki yang datang bertubi-tubi, tapi juga ketenangan dan keberkahan yang tidak pernah putus. Saudaraku yang dimuliakan Allah, zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim bukan sekadar untayan kata yang diucapkan dengan lisan. Ia adalah pancaran nur dari hati yang sadar akan kebesaran Allah. Setiap kalimat di dalamnya menyimpan kekuatan spiritual yang luar biasa. Zikir ini menjadi kunci pembuka keberkahan, penyejuk hati yang gundah, serta penghapus dosa-dosa kecil yang sering kita lakukan tanpa sadar. Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, maka dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kalimat subhanallah adalah bentuk pengakuan tertinggi seorang hamba atas kesucian Allah dari segala kekurangan. Saat seseorang mengucapkannya, ia seolah sedang membersihkan hatinya dari kesombongan, iri, dengki, dan cinta dunia yang berlebihan. Ia menundukkan diri, mengakui bahwa tidak ada yang sempurna selain Allah. Hati yang sering mengucap subhanallah akan menjadi lembut, tiada mudah marah, dan selalu melihat segala sesuatu dari sisi hikmah. Kemudian, kalimat wa bihamdihi adalah ungkapan rasa syukur yang mendalam. Ia mengajarkan kepada kita untuk selalu memuji Allah di setiap keadaan, saat senang maupun susah, saat lapang maupun sempit. Orang yang pandai bersyukur tidak akan pernah merasa kekurangan, sebab hatinya selalu penuh dengan kesadaran bahwa semua yang datang adalah karunia Allah. Dan justru dari rasa syukur itulah Allah menambah rezekinya sebagaimana firman-Nya. Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surah Ibrahim ayat 7.
Sementara kalimat Subhanallahil Azim menanamkan dalam diri kita kesadaran bahwa hanya Allah yang Maha Agung, Maha Kuasa, dan Maha Penentu segalanya. Ada kepat yang mampu mendatangkan rezeki selain izin darinya. Bukan usaha kita yang menentukan hasil, melainkan rahmat dan kasih sayang Allah. Ketika hati sudah yakin bahwa Allah lah yang Maha Agung, maka hilanglah rasa takut dan putus asa. Karena kita tahu, rezeki tidak pernah salah alamat, dan setiap tetes usaha yang disertai zikir akan mendatangkan keberkahan. Zikir ini bukan hanya membawa ketenangan, tetapi juga membuka pintu energi positif dalam hidup. Hati yang senantiasa berzikir akan memancarkan aura kebahagiaan, membuat orang di sekitarnya merasa tenang dan nyaman. Tidak jarang, dari hati yang ikhlas berzikir, Allah kirimkan rezeki dari arah yang sama sekali tidak disangka. Bisa jadi lewat orang lain, peluang usaha, atau kesehatan yang terus terjaga. Semuanya adalah bentuk kasih sayang Allah yang tak terlihat namun nyata dirasakan. Saudaraku, ketahuilah bahwa zikir ini juga menjadi tameng dari kesempitan hidup. Saat hati resah karena urusan dunia, ucapkanlah zikir ini perlahan dengan penuh kesadaran. Biarkan setiap lafaznya menyentuh hati, menenangkan pikiran, dan membangkitkan semangat baru. Orang yang hatinya hidup dengan zikir tidak akan mudah menyerah, sebab ia tahu Allah selalu bersamanya dalam setiap langkah. Maka, marilah kita jadikan zikir ini bukan hanya ucapan di bibir, tetapi juga napas kehidupan kita. Lakukan setiap hari, pagi dan petang, setelah sholat, dalam perjalanan, saat bekerja, bahkan ketika beristirahat. Insya Allah, dengan izinnya, rezeki akan mengalir tanpa henti, keberkahan akan menempel di setiap langkah, dan hidup kita akan berubah penuh cahaya. Karena sesungguhnya, orang yang hatinya selalu mengingat Allah tidak akan pernah kekurangan apapun. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kini saatnya kita mengambil keputusan besar dalam hidup ini, keputusan untuk mendekat kepada Allah dengan zikir dan keyakinan penuh. Banyak orang mencari rezeki ke sana kemari, tetapi lupa mencari sang pemberi rezeki. Padahal, jika satu sudah melekat kepada Allah, maka dunia akan datang dengan sendirinya. Rezeki bukan sekadar hasil kerja keras, tapi anugerah yang turun karena kasih sayang dan ridhanya. Maka jangan tunda lagi. Jadikan zikir ini sebagai jalan hidupmu mulai hari ini. Mulailah dengan sederhana. Setelah sholat fardu, sebelum engkau berdiri dari sajadah, ucapkanlah zikir ini 10 kali dengan hati yang khusyuk. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim. Ucapkan perlahan, rasakan maknanya, dan hadirkan keyakinan bahwa setiap kata yang keluar dari lisanmu sedang naik ke langit, membawa doa dan harapanmu. Biarkan hatimu bergetar karena cinta kepada Allah, karena sesungguhnya Allah tidak pernah jauh dari hamba yang mengingatnya. Saudaraku, jangan pernah remehkan zikir yang tampak sederhana ini. Banyak orang menganggap remeh, tapi bagi orang yang yakin, zikir ini adalah kunci emas pembuka pintu-pintu langit. Dalam hitungan hari, engkau akan merasakan sendiri bagaimana rezeki datang bertubi-tubi, urusan dimudahkan, dan keajaiban demi keajaiban terjadi tanpa bisa dijelaskan secara logika. Itulah bukti kasih sayang Allah bagi hamba yang tekun dan tulus. Namun ingatlah, bukan lafaznya yang membuatmu kaya, bukan jumlahnya yang mendatangkan mukjizat, tapi cinta dan keyakinanmu kepada Allah lah yang membuka pintu rezeki dari arah yang tak terduga. Zikir hanyalah sarana untuk mengetuk pintu langit, sedangkan kuncinya adalah hatimu sendiri. Jika hatimu bersih, penuh rasa syukur dan tawakal, maka seluruh semesta akan tunduk membawa kebaikan kepadamu. Ketika engkau istiqamah dengan zikir ini, hidupmu akan berubah. Masalah yang dulu terasa berat, kini menjadi ringan. Rezeki yang dulu sempit, kini terbuka lebar. Bahkan hal-hal kecil yang dulu terasa sepele akan berubah menjadi sumber keberkahan yang luar biasa. Itulah tanda-tanda Allah sedang melimpahkan rahmatnya kepadamu. Maka jangan hentikan zikirmu, karena semakin engkau berzikir, semakin Allah mendekatkan pertolongannya. Dan jika suatu hari engkau merasa letih atau seolah-olah hasilnya belum tampak, ingatlah, Allah tidak pernah menunda tanpa hikmah. Mungkin Dia sedang memperindah waktunya atau sedang mempersiapkan rezeki yang lebih besar dari yang kau bayangkan. Maka tetaplah bersabar, terus berzikir, dan jagalah keyakinanmu. Karena setiap detik yang engkau gunakan untuk mengingat Allah, sesungguhnya sedang menyiapkan keajaiban di masa depan. Saudaraku tercinta,
Marilah kita tutup dengan doa. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami rezeki yang luas, halal, dan penuh berkah. Jadikanlah zikir ini cahaya dalam hati kami, pelindung dalam kesulitan, dan jalan menuju rahmat-Mu yang tak terhingga. Bukakanlah pintu-pintu langit-Mu, ya Rabb, dan jadikan kami hamba yang pandai bersyukur serta selalu mengingat-Mu dalam setiap napas kami. Semoga mulai hari ini, kita menjadi hamba yang hidupnya dipenuhi zikir, hatinya dipenuhi syukur, dan langkahnya selalu dalam ridha Allah. Dan semoga dari bibir yang berzikir itu, mengalirlah rezeki tanpa henti, keberkahan tanpa batas, serta ketenangan yang tak tergoyahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.